Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Nah, buat kalian yang lagi cari-cari handphone dengan budget 1 jutaan, mungkin handphone yang akan kita bahas kali ini bisa jadi salah satu pilihan kalian yang bisa kalian bawa pulang. Dengan harga mulai dari 1,6 jutaan aja untuk varian RAM 4GB dan internal storage 64GB, kalian sudah bisa bawa pulang handphone yang satu ini. Ya, handphone ini adalah Infinix Hot 10 ya teman-teman. So, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, menjawab permasalahan pasar ya teman-teman, di mana pasar ini mencari handphone-handphone yang harganya terjangkau namun dengan performa yang mumpuni di kelasnya. Infinix menghadirkan seri entry level mereka yaitu si Hot 10 ya teman-teman, mengusung desain unibody dengan material berbahan plastik atau polikarbonat. Handphone ini sejatinya sudah cukup memenuhi aspek keindahan, di mana kita bisa lihat pola yang tergambar di bagian belakang handphone ini yang memiliki pola huruf V terbalik yang saling berlawanan arah nih teman-teman. Nah, pada bagian belakang ini juga Infinix menyematkan 4 buah kamera dengan desain yang menurut gue juga sudah mengikuti desain-desain kebanyakan kamera di handphone zaman sekarang dengan bentuk yang mengotak, dan menurut gue ini terlihat manis ya di handphone yang satu ini teman-teman. Nah, pada bagian belakang ini juga Infinix menempatkan sensor sidik jari yang dimana hal ini cukup wajar untuk harga handphone segini teman-teman. Ya, kalau misalnya kalian pengen yang sensor sidik jarinya itu nyatu sama tombol power, mungkin kalian bisa cari yang harganya sedikit lebih tinggi ya. Nah, untuk ukurannya sendiri handphone ini bisa dibilang cukup bongsor nih dengan ukuran 171,1 77,6 kali 8,9 mm dengan berat maksimal 195 gram nih teman-teman. Nah, beralih ke bagian depan, di sini kita bisa melihat ukuran layar dari Infinix Hot 10 ini yang menurut gue ini layarnya cukup besar ya teman-teman, dengan bentukan kamera yang membulat atau yang biasa kita lihat ini sebagai punch hole display. Nah, tapi Infinix ini menyebutnya sebagai Infinity O Display. Mungkin memang Infinix ini dia terinspirasi dari brand Samsung nih teman-teman. Nah, layar Infinix Hot 10 ini memiliki luas sebesar 6,78 inci yang dimana ini merupakan layar paling besar untuk kelas handphone entry level. Layarnya sendiri berbasis IPS dengan resolusi HD Plus aja dengan konfigurasi 720 kali 1640 pixel dengan screen to body ratio sampai dengan di 82,2%. Layar dengan tingkat kecerahan sampai 400 ini menurut gue udah cukup memenuhi kebutuhan multimedia kita. Warna yang diproduksi dari layar ini pun cukup bagus dengan kerapatan pixel hingga di 264 ppi nih teman-teman. Nah, untuk sensor layar ini jujur gue nggak ada komplain berlebih mengingat harganya yang cuman 1 jutaan aja. Lagi pula meskipun layarnya cuman HD Plus aja, tapi pas kita ajak buat nonton YouTube, video yang diputar bisa sampai 1080p. Seperti yang kita tahu, aplikasi YouTube itu kan akan memaksimalkan resolusi video sesuai dengan layar dari gadget yang kita pakai. Kayak contohnya kalau misalnya layar ini di HD Plus aja, maka video yang bisa diputar dari YouTube itu cuman di 720p aja. Tapi gue memang sedikit agak heran di handphone ini, meskipun layarnya cuman HD Plus aja, tapi pada saat kita nonton YouTube bisa putar video di 1080p nih teman-teman. Nah, selain layar yang luas tadi, pada bagian depan ini pun juga disematkan 2 buah lampu LED yang bisa membantu kita saat ingin melakukan foto selfie nih teman-teman. Dan salah satu LED di sini juga berfungsi sebagai LED notifikasi. Namun notifikasinya sendiri dia terbatas hanya pada saat melakukan pengisian daya aja ya teman-teman, dimana LED tersebut akan nyala saat handphone kita gabungkan atau kita koneksikan ke port charger nih. Kemudian lampu LED akan mati jika baterai sudah di 100%. Nah, jika kalian lihat sekeliling bodi dari Infinix Hot 10 ini, di bagian kanan handphonenya kita bisa melihat tombol power serta tombol volume up dan volume down. Kemudian di sebelah kirinya terdapat slot untuk SIM card, di mana slot SIM card ini mendukung dual nano SIM dan 1 micro SD, yang artinya handphone ini tidak hybrid ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing ataupun bingung mau pilih pakai SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD, karena handphone ini tidak hybrid. Kemudian
Kemudian di bagian bawah di sini kita bisa melihat ada port micro USB, kemudian jack 3,5 mm, terus kemudian di sini ada mikrofon dan ada grill speaker nih teman-teman. Sedangkan untuk di bagian atasnya ini polos, nggak ada apapun di bagian atas ini. Nah, ngomongin soal speaker, handphone ini punya satu buah speaker yang menurut gue keluaran suaranya sih cukup bisa diterima, apalagi kalau misalnya kita masih mengingat harganya yang cuman 1 jutaan aja. So, berikut adalah keluaran suara dari speakernya Infinix Hot 10 ya teman-teman. Untuk sensor-sensor yang disematkan di handphone ini menurut gue udah cukup lengkap nih. Tapi emang untuk gyronya di handphone ini tuh dia masih berbasis software aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gue boleh kasih saran, teman-teman nggak usah pakai gyronya untuk main PUBG karena nanti akan lag nih untuk main game PUBG menggunakan gyro di handphone ini. Nah, dari segi keamanan biometrik, handphone ini menawarkan dua sensor biometrik. Yang pertama, seperti yang udah gue sebutin di awal, handphone ini memiliki sensor sidik jari yang ada di bagian belakang. Untuk kecepatannya sendiri menurut gue ini cepet banget ya, asal kita menempatkan sidik jari kita itu sesuai dengan sensor sidik jarinya. Kita geser sedikit aja, dia nggak mau ngebaca nih teman-teman untuk sensor sidik jarinya. Kemudian untuk keamanan yang kedua, di sini ada face unlock teman-teman, dan menurut gue ini pun juga face unlocknya cukup cepat ya, apalagi misalkan kondisinya dengan cahaya yang cukup, plus wajah kita itu sejajar dengan si handphonenya teman-teman. Nah, beralih ke sektor dapur pacu, handphone ini dibekali chipset MediaTek G70 dengan fabrikasi 12 nanometer dan memiliki core sebanyak 8 core yang bisa menghasilkan clock speed sampai dengan 2 GHz nih teman-teman. Nah, ngomongin performa, handphone ini ya kurang afdol kalau misalnya kita nggak tes untuk gamingnya. Tapi sebelum kita beralih ke pengujian gamingnya, berikut ini adalah skor Antutu untuk si handphone ini teman-teman. Di sini gue melakukan 3 kali pengujian skor Antutu, di mana yang pertama gue mendapatkan skor sebesar 189.671 poin. Kemudian yang kedua gue mendapatkan 191.270 poin, dan yang terakhir gue di sini bisa mendapatkan skor di 190.937 poin. Nah, ini jujur hasilnya menurut gue tidak mengecewakan, mengingat yang jelas ini harganya murah, plus kalau misalnya kita bandingkan dengan Poco M3 ataupun Redmi 9T, ini dia masih lebih tinggi 5.000 sampai 7.000 poin ya teman-teman, karena si Poco M3 dan Redmi 9T itu dia skor Antutunya cuma tembus di 85.000 poin aja. Nah, untuk performa gamingnya sendiri di sini gua sudah tes untuk 3 game yang lagi banyak dimainin orang. Untuk game yang pertama seperti biasa di sini adalah Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya handphone ini mentok cuman sampai di settingan high aja, karena untuk yang very high ya itu dia tidak terbuka teman-teman. Dan untuk mode high frame rate-nya ini jujur memang dia tidak bisa menampilkan mode high frame rate. Ya, sebenarnya gue agak sedikit bingung karena menurut gue si prosesor G70 ini harusnya dia sanggup untuk menjalankan mode high frame rate di Mobile Legends teman-teman. Nah, tapi memang menyampingkan masalah itu semua, pengalaman bermain Mobile Legends di handphone ini cukup menyenangkan ya, nggak ada lag sama sekali ataupun frame drop nih teman-teman. Untuk game yang selanjutnya yang gue mainin di sini adalah PUBG Mobile. Untuk game ini sendiri, grafis default yang diberikan adalah HD High nih teman-teman, tapi settingan paling mentoknya ada di Smooth Ultra. Tapi memang gue nggak menyarankan karena kayaknya ya nggak begitu bisa berjalan lancar kalau misal kita pun settingin sampai ke settingan paling tinggi nih teman-teman. Oke, yang paling enggak sih di handphone ini masih bisa lah untuk mainin si Mobile Legend, bukan Mobile Legend, apa sih namanya, si PUBG Mobile ini teman-teman. Nah, buat game yang ketiga, jujur gue di sini pengen tes main Genshin Impact, tapi kayaknya kok maksain banget ya kalau misalkan gue main Genshin Impact di Infinix Hot 10 ini. Bukan berarti handphone ini nggak bisa menjalankan Genshin Impact, tapi
pengalaman main gamenya pasti menurut gue jadi kurang nyaman. Jadilah di sini gue tes game untuk Call of Duty Mobile aja di sini teman-teman ya. Jadi grafis yang ditawarkan di game ini defaultnya ada di settingan rendah dengan frame rate itu medium teman-teman. Bisa juga kita setting untuk mentok sampai di medium high. Cuman ya menurut gue nanti takutnya jadi kurang nyaman nih main game Call of Duty di Infinite Hotline ini. Alhasil ya sudah kita tes di settingan grafis rendah dengan frame rate medium. Dan pada saat gua mainin game ini, jujur gue kaget dan kagum sebenarnya karena main game Call of Duty Mobile ini di si Infinite Hotline ini nyaman banget ya teman-teman. Nggak ada yang namanya frame drop berlebih pas main game ini. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke sektor kamera. Seperti yang udah gue sebutin tadi, desain kamera dari handphone ini tuh cukup manis dengan bentuk yang mengotak seperti ini. Dengan konfigurasi 4 kamera, Infinix menawarkan kamera utama dengan resolusi di 16 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Nah, ada satu yang unik di mana ada satu kamera beresolusi QVGA yang berfungsi sebagai low light sensor. Jujur sih gue baru menemukan model kamera yang seperti ini, dan berikut ini adalah hasil kamera dari Infinix Hot 10 ini teman-teman. Sekarang kita beralih ke perekaman video. Dengan setup kamera yang sudah gue sebutin tadi, handphone ini bisa merekam video hingga resolusi 2K teman-teman. Iya, 2K. Handphone ini bisa merekam video sampai dengan resolusi 2K. Memang untuk FPS-nya di sini mentok cuma di 30 FPS aja karena memang di sini nggak ada pilihan opsi untuk 60 FPS. Videonya sendiri belum punya stabilisasi ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya kalian pengen ngerekam video menggunakan si Infinix Hot 10 ini, gue sarankan kalian menggunakan tripod ataupun gimbal. Ataupun kalau misalnya kalian pengen megang pakai pakai tangan, kalian itu pastikan tangannya stabil banget nih teman-teman. Sedangkan untuk kamera depan sendiri di sini resolusinya ada di 8 megapiksel dengan 2 buah LED flash, yang dimana hal ini cukup ada lah ya di handphone ini karena menurut gua ya nggak bisa dibilang bagus, tapi ya ada lah, yang penting ada kamera depannya bisa dipakai buat video call ataupun selfie teman-teman. Ya teman-teman, ini kita lagi ngetes kamera depannya dari Infinix Hot 10 ya, gimana teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari perekaman kamera depannya. Ini resolusinya sama di 30 fps ya, 1080. Oke. Nah, ini dynamic range-nya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya gue ngelihat ke arah atas ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil videonya. Dan untuk kamera depannya sendiri, dia juga memang nggak ada untuk stabilisasi video ya. Ini jadi agak sedikit goyang, mungkin lihat bagian belakangnya sebelah sini ya. Oke, sekarang kita coba untuk lari ya. Kalau lari gimana hasilnya? Nah, yang terakhir di sini kita akan bahas mengenai fitur baterainya. So, fitur oke, kamera lumayan, layar gede, terus kemudian banyak banget aplikasi ataupun juga fitur-fitur di handphone ini. Nggak akan berarti apa-apa kalau misalnya dia baterainya tidak mumpuni teman-teman. Nah, si Infinix Hot 10 ini dia dibekali baterai dengan kapasitas sebesar 5200 mAh. Untuk ketahanan sendiri dengan pemakaian yang lebih sering gue pakai untuk streaming, handphone ini bisa tembus sampai dengan 1 hari 14 jam dengan SOT sebesar 11 jam. Jujur, gue kagum sama ketahanan baterai dari handphone ini. Ya, mungkin dengan baterai yang sebesar itu, terus kemudian layar yang cuman HD plus aja, dia bisa memberikan experience penggunaan handphone ini yang sampai dengan 2 hari, ya 2 harian lah teman-teman ya, meskipun 2 hari kurang ya. Nah, cuman emang pada saat pengecasan baterai handphone ini dia sedikit agak lama, bukan sedikit agak lama, menurut gue memang agak lama banget. Gue di sini ngecas di angka 5% sampai dengan 100%, dia tembus bisa sampai waktu 3 sampai 3,5 jam. Ini tergantung kalau misalkan kalian ngecasnya sambil dimainin ataupun sambil layar handphonenya itu nyala. Nah, gue sendiri ngecas handphone ini gue tinggal, dan ya setelah 3 jam ini handphonenya baru bisa penuh nih teman-teman.
Oke, kita masuk ke kesimpulan sekarang. Buat kalian yang emang punya dana mentok di bawah 2 juta, terus pengen punya handphone Poco M3 ataupun Redmi 9T yang barangnya itu goib banget. Nah, salah satu yang bisa kalian jadikan pilihan di sini adalah Infinix Hot 10 ya teman-teman. Karena dengan harga yang sedikit lebih murah, kalian bisa mendapatkan experience penggunaan handphone yang hampir-hampir mirip ya, meskipun juga ada beberapa fitur yang nggak ada di Infinix Hot 10 ini. Tapi dengan skor Antutu yang memang lebih besar, menurut gua handphone ini layak untuk bisa dibeli. Oke, handphone murah bukan berarti handphonenya hancur di segala sektor. Murah atau enggaknya masih sangat relatif, tergantung kita mandang dari sudut mana. Percuma juga kalian beli handphone mahal tapi kalian nggak pakai semua fiturnya dan cuma pengen dibilang keren sama orang. So, belilah sesuatu sesuai dengan budget kalian. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.